Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Arisandi dengan NIM 210510636 kelas B. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu faal yaitu Pak Henry Ismawan, SPD MPD. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi saya tentang sendi. Next. Yang pertama, pengertian sendi. Sendi adalah sebuah tempat atau ruang bertemunya antar tulang. Tidak hanya menghubungkan dua tulang saja, sendi juga dapat menyatukan tulang yang lebih banyak lagi. Fungsi sendi juga memiliki peran untuk membuat struktur tulang serta membantu otot dapat menggerakkan tulang tersebut. Yang kedua, struktur dan fungsi persendian pada manusia atau artikulasio. Bisa kita lihat gambar yang di samping. Di sini ada artikulasio atau sendi adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Tulang-tulang ini dipadukan dengan berbagai cara, misalnya dengan kapsul secara pita fibrosa, ligmen, tendon, fascia, dan otot. Sendi adalah tempat di mana dua tulang atau lebih membentuk persendian. Sedemikian mungkin fleksibilitas dan gerakan rangka serta fasilitasi pelekat di antara tulang. Sendi diklarifikasikan sesuai dengan strukturnya. Artikulasi sendi atau sendi adalah tempat bertemunya dua atau lebih tulang. Tidak semua sendi dapat melakukan pergerakan. Sendi dapat bersifat sinovial, fibrosa, atau kartilago. Struktur persendian ada 4. Yang pertama sendi pelana, yang kedua sendi peluru, ketiga sendi elipozoid, dan yang keempat sendi kondyloid. Lanjut. Yang ketiga, bagian-bagian sendi. Di bagian-bagian sendi ini yang pertama ada sendi-sendi kepala. Sendi-sendi kepala temporomandibular antara tulang temporal dan kepala mandibula. Adalah satu-satunya sendi kepala yang bisa bergerak, dan uniknya gerakan bisa terjadi pada 3 bidang: ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, dan di sisi ke sisi. Ponentela anterior merupakan ponentela terbesar dan terletak pada pertemuan dua tulang vertebral dengan tujuan ponal. 2. Sendi batang tubuh. Terdapat sejumlah sendi di antara semua vertebra. Dari vertebral kedua sacrum, sendi terkalikunosa terdapat di antara badan vertebra, dan sendi sinovial di antara lengkungan vertebra. Karena jumlah sendi sangat banyak, volumina seminalis secara keseluruhan mempunyai gerakan yang cukup bermakna. Lanjut. Yang ketiga, sendi ekstremitas atas. Sendi stercomolecular dibentuk oleh ujung sternal, calicula, menurutrasi, dan tulang rawan 3. Pertama, sendi ini memungkinkan gerakan meluncur pada calicula. Sendi acromiocaupular terletak di antara ujung acromial calicula dan acromion sacrocula, dan biasanya berhubungan dengan gerakan bahu. Keempat, sendi ekstrem bawah. Sendi sacroiliaca merupakan sendi sinovial yang memungkinkan sedikit gerakan rotasi ketika batang tubuh melakukan fleksi dan ekstensi. Symphysis pubis merupakan sendi tulang rawan yang sangat sedikit geraknya. Lanjut. Yang keempat, pergerakan sendi. Ini ada 5. Yang pertama, fleksi. Bisa kita lihat contoh pada fleksi. Di sini fleksi adalah gerakan memperkecil sudut antara dua tulang. Contohnya bisa kita lihat di sini saat membungkuk siku, menekuk lutut, dan menekuk torso ke arah samping. Yang kedua, ekstensi adalah gerakan yang memperbesar sudut di antara dua tulang. Yang ketiga, abduksi adalah gerakan bagian tubuh menjauhi garis tengah tubuh, seperti gerakan abduksi jari tangan, jari kaki. Yang keempat, aduksi adalah gerakan bagian tubuh saat kembali ke akses untuk utama tubuh, yaitu atau kebalikan dari gerakan aduksi. Yang kelima yaitu rotasi. Rotasi adalah gerakan tulang yang berputar sekitar aksis putar tulang ini sendiri tanpa mengalami diakskolasi lateral, seperti saat menggelengkan
menggelangkan kepala untuk menyatakan tidak. Itu ada dua bagian, yaitu A dan B. Yang pertama itu spronsi dan supinasi. Yang keenam inspirasi, adalah gerakan sendi pergelangan kaki yang memungkinkan terletak kaki terhadap ke dalam atau ke arah medial. 7. Everesi adalah gerakan sendi pergelangan kaki yang memungkinkan telapak kaki menghadap ke arah luar. Yang ke-8, protraksi adalah memajukan bagian tubuh seperti saat menonjolkan rahang bawah ke depan atau memproyeksi girdle perkutoral untuk membusungkan dada. Yang ke-9, refleksi adalah gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang seperti saat meretraksi mandibula. Yang ke-10, elevasi adalah pergerakan struktur ke arah superior seperti saat menutup mulut. Yang ke-11, depresi adalah menggerakkan suatu struktur ke arah inferior seperti saat membuka mulut. Sebagian besar sendi di kakal. Kita adal. Dan lanjut. Yang kelima adalah klarifikasi persendian secara struktural. Klarifikasi persendian secara struktural terbagi menjadi, ini ada yang pertama persendian fibrosa atau sendi mati, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan di mana letak tulang-tulangnya sangat berdekatan dan hanya dipisahkan oleh selapis jaringan ikat fibrosa. Contoh struktura di antara tulang-tulang tengkorak. 2. Persendian kartilago atau sendi yang bergerak sedikit, yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi yang diperkokoh dengan jaringan kartilago. Yang ketiga, persendian sinovial sendi atau sendi-sendi bergerak bebas, yaitu persendian yang memiliki rongga sendi dan diperkokoh dan kapsul dan ligmen artikular yang berbungkusnya pergerakannya bebas. Contohnya sendi bahu atau panggul, siku dan lutut, sendi pada tulang jari tangan dan kaki, pergelangan tangan dan kaki. Lanjut, yang keenam yaitu klarifikasi persendian menurut fungsinya. Yang pertama yaitu ada sendi sinatosis atau sendi mati. Di sini ada dua bagian yaitu A dan B. Yang pertama stura dan yang kedua sinkondrosis. Bisa kita lihat contohnya di sini. Dan ada yang kedua sendi avirotorosis atau sendi dengan pergerakan terbatas. Yang A simpisis dan yang B sindemosis, C gomposoisis, dan yang ketiga sendi diaterosis. Ada terbagi dua lagi yaitu sendi parodial dan sendi engsel. Yang sendi kisar yaitu tulang membentuk kerucut. Itu bisa berputar semua arah. Contohnya tulang atlas persendian bagian kepala. Dan yang D sendi kondyloid itu kedua arah di sudut kanan setiap tulang. Contohnya sendi di antara tulang radius dan tulang karpal. Yang E sendi pelana. Sendi pelana tulang akan masuk dengan pas seperti dua pelana. Satu-satunya sendi pelana sejati yang ada dalam tubuh adalah persendian antara tulang karpal dan metakarpal pada ibu jari. Yang F yaitu yang terakhir sendi peluru adalah salah satu sendi yang permukaan kedua tulang berartikulasi berbentuk datar. Misalnya persendian intervertebrata dan persendian antara tulang-tulang karpal dan tulang-tulang tarsal. Lanjut, yaitu yang ketujuh cairan sendi. Cairan sinovial merupakan cairan seperti putih telur, kental dan bening yang disekresi oleh membran sinovial ke rongga sinovial. Cairan ini berfungsi untuk memberikan nutrien bagi struktur di dalam rongga sendi, menyingkirkan mikroba dan sisa sel atau mengandung teknosit. Bekerja sebagai lubrikan, mempertahankan stabilitas sendi dan mencegah ujung tulang agar tidak terpisah. Dari PPT yang saya sampaikan, adapun ditarik kesimpulan dan saran. Kesimpulan,
Artikulosa atau sendi adalah tempat pertemuan dua tulang atau lebih. Tulang-tulang ini dipadukan dengan berbagai cara, misalnya dengan kapsul sendi, pita fibrosa, ligmen, tendon, fasia, atau otot. Sendi adalah tempat di mana dua tulang atau lebih membentuk persendian. Sendi memungkinkan fleksibilitas dan gerakan rangka serta memfasilitasi pelekatan di antara tulang dan sendi diklarifikasikan sesuai dengan strukturnya. Saran, semoga makalah atau PPT ini dapat bermanfaat dan dapat bersifat membangun bagi pembaca pada umumnya. Dan penulis juga menyadari makalah dan atau PPT ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan makalah atau PPT ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang kita pelajari dapat beramal yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.